Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melani Sabira Putri, NIM 2018-31035 dari kelas perancangan basis data kelas B yang dibimbing oleh Bapak Hendra Jatnika, MKOM. Di sini saya akan menyelesaikan atau menjelaskan penyelesaian kasus tentang sistem transaksi produk yang saya buat. Nah, yang pertama ada pembuatan IRD, normalisasi dan implementasi DDL, DML, dan DCL. IRD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Sedangkan normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagai besar ambiguity bisa dihilangkan. Nah, sebelum ke diagram ER, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ERD. ERD adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IR, diagram, maka sistem database yang terbentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat rapi. Jadi fungsi dari ERD ini agar kita bisa melihat bentuk diagram sebuah kasus atau pembuatan sistem database itu jelas untuk dilihat atau digambarkan seperti itu. Lalu pada ERD ini ada 4 komponen. Yang pertama ada entitas, atribut, relasi, dan garis. Nah, entitas ini merupakan kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Biasanya disimbolkan oleh persegi panjang. Lalu ada atribut. Atribut ini merupakan entitas sendiri mempunyai atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Untuk penggunaan atribut kunci atau key adalah pembeda dari entitas dan atribut yang mana diwakili dengan simbol elips. Maksudnya atribut di sini disimbolkan sebagai elips. Nah, atribut ini ada atribut kunci yang dimana dia ini merupakan atribut yang pembeda dari yang lain. Pembeda ini ya hanya data tersebut yang memiliki data tersebut, kuncinya seperti itu. Terus ada relasi. Relasi adalah sebuah hubungan antar beberapa jenis entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan yang keempat, garis. Garis ini berfungsi untuk menghubungkan antara atribut sebagai bentuk hubungan entitas yang model dari diagram IR itu sendiri. Nah, atribut ini dia memiliki 5 jenis atribut. Yang pertama ada atribut kunci. Atribut kunci tadi sudah saya jelaskan. Dia merupakan data yang bersifat unik. Pada umumnya data dari atribut kunci ini berbentuk angka seperti NIM, nomor KTP, SIM, yang dimana dia ini hanya dimiliki oleh satu orang atau satu data saja. Tidak bisa diduplikasi seperti itu. Yang kedua ada atribut simple. Atribut simple ini atribut yang tidak dapat dipecah lagi. Contohnya alamat rumah, kantor, nama penerbit, seperti itu. Terus ada multi nilai atau multi value, merupakan atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitasnya. Contoh dari atribut multi value adalah kumpulan nama pengarang. Terus ada atribut gabungan. Atribut gabungan ini yaitu susunan atribut yang lebih kecil dalam artian tertentu. Contohnya data yang terkait dengan nama. Nama itu kan ada nama lengkap yang terdiri dari nama depan, tengah, dan belakang seperti itu. Terus ada atribut derivatif. Atribut derivatif ini merupakan atribut yang berasal dari atribut lain dan tidak bersifat wajib untuk ditulis pada ERD seperti usia, selisih waktu, kelas atau ruang, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada relasi. Nah, relasi ini juga ada 3. Yang pertama ada one to many, many to many. One to one yang berarti setiap entitas hanya boleh memiliki satu relasi dengan satu entitas yang lain. Contoh mahasiswa dengan data NIM. Berarti hanya memiliki satu entitas, 1 ke 1 seperti itu. Bisa diartikan 1 ke 1. Contohnya itu kan
mahasiswa dengan NIM ya. Nah, data mahasiswa itu kan hanya satu dengan punya NIM. NIM kan yang seperti tadi, NIM itu key yang hanya dimiliki oleh satu mahasiswa atau satu data. Lalu one to many merupakan hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan begitu pula sebaliknya. Contoh implementasi adalah data terkait guru dengan siswa. Terus many to many merupakan hubungan antara beberapa entitas yang memiliki lebih dari satu relasi. Contohnya siswa SMP dengan data yang terkait ekstrakurikuler yang tersedia. Nah, ini merupakan diagram IRD yang saya buat atau penyelesaian kasus saya, yaitu transaksi pembelian. Nah, di mana pembeli ini melakukan transaksi yang dimana transaksi nanti dia akan mengkonfirmasi mengkonfirmasi dengan membayar. Nah, pembayaran. Nah, transaksi ini juga bisa kita melihat transaksi apa yang si pembeli lakukan dan isi produknya. Nah, produk di sini juga mempunyai kategori seperti itu. Nah, saya jelaskan di sini diagram IRD saya. Dia pembeli ini dia memiliki kode faktur dan nama untuk melakukan transaksi. Nah, di transaksi dia memiliki ID transaksi, total dan tanggal transaksi. Nah, pada transaksi ini terdapat pengisian isinya apa, produknya apa dalam transaksi ini. Nah, transaksi ini kenapa dia transaksi ke produk dia N ke N atau many to many yang sudah saya jelaskan relasinya tadi, many to many. Karena transaksi ini juga melakukan transaksi banyak barang, nggak cuma satu doang seperti itu. Terus produk ini kan juga kita cari transaksi terus untuk produknya kan. Produk ini juga banyak seperti itu. Nah, dalam produk kita memiliki entitas seperti nama barang, kode barang, tanggal, harga, dan jumlah barang. Nah, produk di sini dia juga mempunyai key. Key-nya itu adalah kode barang. Nah, setelah itu produk ini dia mempunyai kategori. Nah, produk ini kan cuma satu, tapi kategori ini banyak. Contoh seperti sabun, dia masuk kategori apa? Seperti itu. Bisa parfum, bisa. Terus sebagai sabun cuci juga bisa seperti itu. Jadi dia kategori kebanyak seperti itu. Nah, di kategori sendiri dia memiliki kode kategori dan nama kategori. Nah, ini adalah diagram IRD. Diagram IRD yang saya buat transaksi pembelian. Selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logikal desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data serta sebagai besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau pengertian singkatnya begini, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Jadi, normalisasi ini bisa dibilang sebagai optimalisasi data. Lalu, yang pertama itu ada tahapan normalisasi. Nah, ini tahapan normalisasi 1NF dari kasus saya, kasus transaksi produk. Pembuatan 1NF, suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Maksudnya apa? Di sini kita lihat ada kode faktur. Kode fakturnya ada KD 001, tanggalnya 13 Juni 2020, kode barangnya BRG 001, nama barangnya Indomie goreng dengan harga 2.500 dan jumlah barangnya 5. Nah, merupakan perincian per tabelnya. Inti dari normalisasi 1NF adalah tidak boleh ada grouping
data ataupun duplikasi data. Jadi dia ini apabila dia KD 001, ya udah semua KD 001 seperti itu. KD ini kan seperti kode barang. Dia mie, maka mie ini dia 001. Nah, tapi barangnya kayak mie goreng, Indomie goreng jumbo itu kan barang, dia kodenya beda seperti itu. Nah, dia kan nantinya intinya rinciannya dia dirinci satu-satu seperti itu untuk normalisasi satu. Nah, untuk tahap normalisasi yang kedua itu adalah pembuatan 2NF. Syaratnya 2NF adalah tidak diperkenalkan adanya partial atau functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi 2NF ini tabelnya tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Contoh, kode faktur sama kode faktur, tanggal, kode barang ini. Nah, jadi kita gini, kode barang sama-sama punya kode barang kan dia. Nah, yang dipisah ini adalah primary key-nya. Primary key-nya dia KD 001, tanggal pembeliannya sekian, kode barangnya ini dan jumlahnya ini. Nah, kenapa dipisah? Seperti tadi, dia tidak diperkenalkan adanya partial atau functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Nah, makanya kita pecah, ambil yang kode barangnya. Nah, kenapa yang diambil kode barang nama barang harga, bukan jumlahnya. Nah, di sini dia kode barangnya itu tuh gini. Misal barang 001 kan, dia Indomie goreng dengan harga 2.500. 2.500 ini untuk satu pieces, sedangkan kalau misal kita masukkan jumlah barang, dia kan 5. Di sini sedangkan 2.500 ini hanya untuk satu, seperti itu. Itu untuk pembuatan 2NF. Nah, untuk tahapan normalisasi 3NF itu seperti ini. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial atau transitive dependency dalam sebuah tabel. Nah, kalau 2NF tadi adalah fungsional, kalau yang 3NF ini ada transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A ke B dan B ke C, maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya, pada 3NF ini, jika terdapat satu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisahkan ke tabel baru. Contohnya, pada atribut key atau jumlah barang, kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kode barang. Nah, contoh gini, kode barang, nama barang, harga. Ini kan dia bergantung. Karena apa? Karena barang ini BRG 001 ini untuk Indomie goreng, dan Indomie goreng ini harganya 2.500 seperti itu. Nah, kalau untuk kode faktur ini kode pembeli, dia bisa ini, makanya kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada saat proses transaksi. Jadi meskipun kolom harga pada tabel barang berubah naik atau turun, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah atau fixed. Bayangkan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang juga, seperti itu. Nah, dari gambar tabel di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi 3NF menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli, seperti itu. Jadi tahap 3NF ini adalah tahap yang dimana dia ini mengambil tabel yang penting atau yang saling berrelasi, yang bisa dibilang paling optimal, seperti itu. Itu untuk tahap normalisasi. Oke, selanjutnya adalah implementasi
Implementasi pada DDL atau Data Definition Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Yang pertama ada create. Create ini merupakan perintah SQL yang berfungsi untuk membuat tabel atau membuat data. Nah, langsung aja kita praktekin di XAMPP. Nah, di sini yang pertama kita masuk ke MySQL-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kan masih non. Nah, dari sini kita buat database-nya. Kita create database. Nah, kita coba. Nah, dia bisa, oke, berarti ini adalah fungsi create. Nah, ini untuk database transaksi produksi. Nah, selanjutnya kita mau bikin tabel. Create tabel, tapi di sini kan masih non, kita belum panggil database-nya, maka kita gunakan use untuk memanggil database-nya. Kita panggil. Nah, database change berarti transaksi produk. Nah, selanjutnya baru kita bikin create ini. Kita bikin create. Nah, create ini ada kode barang dengan varchar 5 seperti itu. Intinya sama. Nah, habis itu kita enter. Kita enter. Kok nggak bisa? Oh, udah bisa. Dia query oke. Nah, selanjutnya ini kan udah untuk create yang pertama, untuk create. Nah, selanjutnya ada alter. Alter ada perintah menambahkan kolom. Nah, di CMD ini tadi kita coba lihat dulu untuk produknya apa aja yang udah di ini. C produk. Nah, ini kan udah. Nah, tadi fungsi alter tadi adalah untuk menambahkan kolom. Nah, kita mau menambahkan kolom tanggal di setelah ini, ITY. Nah, caranya adalah ini. Atau rumusnya yaitu alter tabel product add column tanggal varchar after hit Y. Kita coba. Nah, dia udah sukses, makanya kita coba ya. This product. Nah, dia masuk ke sini tanggal. Nah, setelah itu baru ke rename. Rename adalah perintah mengganti nama. Perintah mengganti nama. Oke. Rename. Kita mau rename tabel produk ke barang. Jadi gini. Kita coba. Oke, dia udah, lalu kita show tabel. Nah, dia udah ke barang. Lalu kita coba, kita cek ya, dates barang. Nah, dia udah masuk. Lalu kita melakukan truncate. Nah, sebelum ke truncate, kita insert masukkan dulu. Maksudnya kita masukin barang. Nah, insert ini nanti juga bisa masuk ke DML. Tapi nanti kita masukin lagi aja gitu. Terus kita masukin dulu insert. Oke. Nah, insert di sini, insert to barang. Nah, ini itu nama kolom ininya. Nah, untuk tanggal nanti dulu ya. Kita isi dulu yang ini tadi dulu, yang keempat tadi dulu. Nah, kita coba, kita enter. Nah, dia oke. Habis itu kita select ya untuk melihat. Select from
barang untuk melakukan pengecekan. Nah, dia udah masuk nih KD00 laptop ini ya. Nah, habis itu kita insert lagi. Kita insert lagi biar ada kita ganti di nih. Ini kita ganti dulu. Satu. Habis itu kita enter. Nah, dia udah oke lagi, baru kita select lagi. Select from barang. Nah, kalau udah, baru kita truncate. Truncate ini berfungsi untuk menghapus. Berarti truncate tabel barang. Nah, terus baru kita select, kita coba. Nah, dia udah empty. Empty berarti di sini udah nggak ada ini lagi karena tadi udah di truncate. Nah, oke, selanjutnya adalah implementasi DML, Data Manipulation Language. Merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Yang pertama ada insert. Insert ini adalah penambahan record baru ke dalam tabel. Nah, langsung aja kita praktekin kan ya. Sebenarnya seperti yang tadi yang udah di DML tadi. Tapi kita ulang. Kita masukin insert. Kita masukin lalu kodenya ini tadi. Nah, kita enter. Oke, ini untuk fungsi insertnya udah ya. Itu kita insert lagi aja deh, biar ada banyak, ada 2. Nah, kita ubah lagi juga kodenya, kita enter. Nah, di situ kita lakukan pengecekan terlebih dahulu. Select from barang. Nah, dia udah masuk kan ya. Nah, setelah itu kita lakukan select dulu. Select adalah menampilkan data yang ingin ditampilkan. Nah, sebenarnya select ini tadi itu juga udah termasuk dalam DML, tapi untuk lebih jelasnya kita gini aja, atau lebih kayak select itu kan manggil sesuai yang kita minta gitu kan. Nah, kita bisa manggil select kode bahannya, kode barang, nama barang, dan harga from barang aja dari from barang. Jadi kita enter. Nah, jadi kan yang dipanggil cuma ini doang. Kalau ini tadi kan keseluruhan tabel barang. Nah, selanjutnya ada update, mengubah isi tabel yang sudah ada. Jadi kita bisa mengubah isi tabelnya gitu. Nah, kita update barang, kita set tanggal aja, kan tadi tanggalnya ini masih 0 kan. Nah, kita masukin tanggal aja. Nah, kita masukin. Nah, di sini kita harus memperhatiin kita mau kasihnya di mana gitu. Nah, kita itu bisa masukin dengan catatan yang primary key-nya tadi. Primary key-nya tadi kan ada di kode barang. Jadi saya masukin KD01 seperti itu. Lalu kita enter. Nah, dia affected. Oke. Baru kita
kita coba lagi, kita coba select untuk mengecek. Nah, dia loh kok masih ini ya. Bentar, update barang set tanggal where KD01. Apa dia nggak mau? Dua insert save. Satu lagi. Kita coba lagi. Apa yang salah? Kita word set tanggal update barang set tanggal 14.01.19 where di mana di KD 0. Coba kita KD 0. Ya udah query oke. Nah, jadi nanti itu bisa. Terus kita insert lagi aja dia. Kita insert lagi. Bentar. Kita masuk ke insert lagi. Nah, terus kita masuk ke DML yang delete, menghapus data yang ada. Nah, kita praktekin. Kita mau delete from KD barang 02. Kita delete dulu. Nah, tadi kan ini ya. Nah, baru kita enter. Nah, dia akan kehapus. Kita coba ya. Delete from barang. Nah, KD 02 nya kan udah kehapus, kan tadi harusnya ada kayak gitu. Lalu itu adalah DML. Oke, selanjutnya adalah implementasi DCL atau Data Control Language. Biasa digunakan untuk merubah hak akses, memberikan rules, dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Yang pertama ada grant, untuk menambahkan user agar dapat merubah hak akses. Nah, langsung aja kita praktekin. Kita exit dulu ya. Kita exit. Nah, kalau udah exit baru kita masuk lagi di MySQL ini. Lalu enter. Nah, kalau udah kita create user dengan ini. Create user dengan ini ya. Create user kita namain usernya. Di sini saya menamain dengan nama saya Melanisa. Add localhost invite by. Nah, passwordnya ini saya nggak isi ya, passwordnya kayak kosongin. Baru kita enter. Nah, kalau dia udah query oke, baru kita grant all privilege. Kenapa grant all privilege? Ini agar kita bisa atau user bisa melakukan semuanya. Nah, kita ke tadi kan transaksi produknya ke sini ya. Ini grant all privilege ini berfungsi agar kita bisa mengubah semua data itu. Nah, kalau udah kita flash privilege. Nah, oke. Lalu kita exit. Lalu kita masuk ke ini, apakah dia bisa? Nah, kita show database.
Nah, di sini ada transaksi produk. Berarti user Melani ini bisa masuk ke transaksi produk. Dia bisa select kita coba select ya. Select from barang. Oh, error. Oh, di sini kita belum masukin database. Kita coba use transaksi produk. Nah, baru kita select from barang. Nah, dia bisa kan? Nah, ini untuk fungsi yang grant. Nah, untuk revoke ini menghapus user atau menghentikan user agar tidak bisa mengubah hak akses lagi. Jadi gimana caranya? Kita exit dulu. Nah, kita masuk ke masuk ke rootnya. Enter, bentar lagi. Lalu kita revoke all. Revoke all transaksi produk. Kita enter. Nah, kalau udah, baru kita exit. Kita masuk lagi ke yang Melani tadi. Kita coba cek. Show database. Oh, salah. Show database. Nah, dia ada, tapi apakah kita bisa ngubah? Yuk kita coba use transaksi produk. Nah, kita coba show select from barang. Nah, dia error. Kenapa dia error? Karena dia usernya tadi udah di revoke all atau udah dihapus. Nah, jadi itulah data control language. Dia ada grant dan revoke. Oke, itu tadi adalah konsepan atau kasus yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.